Hari ini GPPP, gugus tugas percepatan penanggulangan COVID-19 Serang Bedagai, akan mengadakan konferensi pers tentang perkembangan yang terakhir. Saya selaku Ketua Gugus beserta Bapak Wakil Ketua Gugus, Pak Ketua DPR dan Wakil Ketua DPR serta Pak PD akan memfungsikan gugus ini sesuai dengan tugas tupoksi. Juru bicara daripada gugus tugas itu, kalau Bapak-Bapak media perhatikan di SK yang ditempel di papan pengumuman itu adalah Ketua atau Kepala Kominfo, Saudara Akmal. Oleh sebab itu, saya akan fungsikan beliau untuk menyampaikan press release ini secara detail. Saya hanya sekedar membuka saja. Yang jelas sampai dengan hari ini, work from home itu masih sampai tanggal 29 Mei WFH. Tapi ada yang bilang ya, kemungkinan itu bertambah karena di Serdang ini ada beberapa pegawai kantor bupati, 7 orang kemarin saya baca di media, ada yang kalian juga yang membuat ini. Beliau sudah terpapar positif. Kecamatan Tanjung Merawa paling banyak. Kemudian supermarket beras tagi di Medan ada 1 orang yang sudah positif juga. Jadi meskipun Serang Bedagai ini kuning, tapi ini dikelilingi oleh zona merah semua. Oleh sebab itu dari saya, tolong bantu kami untuk memberikan penyadaran yang super pada masyarakat, karena ada pelonggaran terhadap PSBB tingkat nasional. Bandara mulai aktif lagi. Kemarin saya baca di media 150 orang sudah berkeliaran baru di Bandara Kuala Namu. Oleh sebab itulah secara detail kami persilakan Saudara Akmal sebagai juru bicara untuk menyampaikan press release resmi dari gugus tugas. Kalau mengenai kesehatan nanti ada Ibu Bulan, mengenai sosial ada Bapak Dinas Sosial, mengenai masalah-masalah kemasyarakatan ada Ketua DPR, dan masalah desa ada DPRD. Saya kira itu dari saya. Saya persilakan kepada Saudara Akmal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Bupati Serang Bedagai, yang hadir bersama kita Ketua DPRD beserta Wakil Ketua DPRD serta Kepala OPD terkait, yaitu ada Dinas Sosial, ada Kepala Dinas Kesehatan, ada Kepala Dinas PD Kabupaten Serang Bedagai. Bapak-bapak dan ibu-ibu, rekan-rekan media, baik dari media cetak, online maupun televisi, yang saya banggakan, masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang saya cintai. Salam sehat untuk kita semua. Sampai dengan saat ini kita sudah memasuki bulan kedua dalam percepatan penanganan coronavirus ISIS 2019 yang kita kenal dengan COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai. Semenjak terbentuknya gugus tugas ini dan pasca ditetapkannya Kabupaten Serdang Bedagai masuk zona kuning dalam peta sebaran COVID-19
gugus tugas Provinsi Sumatera Utara. Maka gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai terus melakukan tindakan preventif untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di tanah bertuah negeri beradat. Di tengah bencana nasional non-alam, yaitu wabah COVID-19, masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai juga beberapa waktu yang lalu ditimpa oleh musibah, yaitu bencana alam angin puting beliung. Bencana alam ini terjadi di beberapa kecamatan, yaitu di Kecamatan Perbaungan, Pantai Cermin, Pegajahan, Teluk Mengkudu, dan Tebing Syahbandar. Bencana ini mengakibatkan kerugian material, yaitu rusaknya ratusan rumah warga, baik ringan maupun rusak berat. Jika dirinci, ratusan titik kerusakan yang diakibatkan bencana angin puting beliung tersebut terdapat di 8 desa, yaitu di Kecamatan Perbaungan sebanyak 6 desa, di Kecamatan Pantai Cermin, kemudian ada 3 desa di Kecamatan Teluk Mengkudu, dan masing-masing 1 desa di Kecamatan Pegajahan dan Kecamatan Tebing Syahbandar. Total kerusakan yang terdata sebanyak 248 bangunan atau rumah, baik yang mengalami kerusakan ringan maupun kategori rusak berat. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 bersama unsur Forkopimda yang dikomandoi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Serdang Bedagai bereaksi cepat dengan melakukan peninjauan dan langsung menyalurkan bantuan berupa paket sembako serta material bahan bangunan kepada para korban yang tertimpa musibah. Respon cepat dan tanggap oleh gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 ini dilakukan sesaat atau pada kesempatan pertama setelah bencana terjadi. Tentunya seraya memberikan semangat kepada masyarakat yang menjadi korban untuk tetap tabah dan sabar, serta semoga bisa segera bangkit dari musibah. Warga masyarakat Serdang Bedagai yang saya cintai dan rekan-rekan media yang saya banggakan, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai sampai dengan saat ini masih dan terus menerima donasi berupa bahan-bahan makanan pokok atau sembako dan alat pelindung diri atau APD dari para donatur, baik pengusaha, pemerintah provinsi, kelompok dan organisasi maupun warga yang berempati terhadap bencana non-alam pandemi COVID-19 yang sedang dihadapi oleh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Semua bantuan yang diterima oleh posko gugus tugas segera didistribusikan kepada masyarakat yang terdampak dengan mekanisme yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Hal ini dibuktikan dengan terdatanya secara lengkap pihak-pihak pemberi donasi dan masyarakat penerima bantuan secara administratif di posko gugus tugas. Kami tidak pernah lelah menghimbau masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan dengan menjaga kebersihan diri, rajin mencuci tangan dengan sabun, gunakanlah masker setiap beraktivitas di luar rumah, rutin berolahraga, serta makan makanan yang bergizi untuk menjaga keseimbangan dan imunitas tubuh. Dan jangan lupa stay at home, tetap di rumah saja untuk meminimalisir penyebaran COVID-19. Saya juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang ada di kabupaten ini serta yang berada di luar daerah agar tidak mudik pada momen bulan Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah nanti. Warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai yang saya cintai dan rekan-rekan media yang saya banggakan, selanjutnya dalam waktu dekat pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai bekerja sama dengan 3 pilar Forkopimda, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, yaitu DPRD, TNI, dan Kepolisian, akan menyalurkan bantuan yang berasal dari pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Tadi kita
saksikan bersama di posko penyerahan bantuan tersebut secara simbolis dari pemerintah provinsi. Untuk Kabupaten Serdang Bedagai ditujukan kepada 51.084 kepala keluarga. Datanya sudah terverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Serdang Bedagai. Bantuan dari Provinsi Sumatera Utara ini yaitu berupa paket sembako. Adapun paket sembako tersebut masing-masing terdiri dari beras IR 64 sebanyak 10 kg, minyak goreng dalam kemasan 2 kg atau 2 liter, gula pasir 1 kilo, mie instan dan susu kental manis yang jika ditotalkan secara nilai berjumlah senilai dengan Rp225.000. Bantuan berupa sembako dari pemerintah provinsi ini mulai didistribusikan hari Senin tanggal 18 Mei oleh Induk Koperasi TNI Angkatan Darat ke 8 kecamatan, dan 9 kecamatan lainnya akan ditangani dan didistribusikan oleh Induk Koperasi Kepolisian Republik Indonesia. Kami berharap kerjasama dan koordinasi yang terintegrasi antara 3 pilar Forkopimda dalam penyaluran bantuan yang didukung oleh seluruh unsur Forkopimcam, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan di 17 kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian juga hendaknya ada keterlibatan kepala desa dan kepala dusun dapat mengambil bagian dalam pendistribusian dengan tepat sasaran. Harapan saya tentu semua masyarakat yang terdampak dan terdaftar sebanyak 51.084 KK dapat menerima bantuan ini. Selanjutnya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai dalam waktu dekat juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT yang berasal dari dana desa di 17 kecamatan pada 237 desa di Serdang Bedagai. Hal ini akan difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Serdang Bedagai sesuai data yang sudah terverifikasi sebanyak 19.789 KK penerima dana BLT. BLT akan diprioritaskan kepada masyarakat yang mengalami penurunan atau bahkan kehilangan pemasukan pencaharian sama sekali. Masyarakat yang tergolong sebagai miskin baru, mungkin belum menerima bantuan apa-apa dari pemerintah, entah itu penerima PKH, BST, dan yang lainnya. Untuk itu, untuk jumlah BLT per kepala keluarga akan menerima sejumlah Rp600.000 selama 3 bulan, yaitu dimulai bulan April, Mei, dan Juni. Sebanyak 10 desa di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Dolok Masihul, ada 9 desa, dan Kecamatan Pegadaian 1 desa. BLT-nya akan disalurkan kepada masyarakat pada tanggal 20 Mei 2020. Sedangkan sisanya sebanyak 227 desa di 17 kecamatan, penyaluran BLT-nya akan berproses di bulan Mei ini juga. Kita berharap tentunya penyaluran ini tepat sasaran karena data yang ada sudah diverifikasi dan telah dimusyawarahkan oleh unsur pimpinan kecamatan, desa maupun dusun lewat pertemuan yang juga melibatkan tokoh-tokoh masyarakat. Selain kedua bantuan di atas, Kementerian Sosial juga akan menyalurkan bantuan sosial tunai atau BST yang datanya juga diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial dengan jumlah penerima sebanyak 13.938 keluarga penerima manfaat untuk penyaluran tahap pertama. Mari kita kawal bersama penyaluran bantuan ini bagi masyarakat yang termasuk kriteria penerima bantuan-bantuan di atas namun belum terdata, kiranya dapat melaporkan kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Kabupaten Serdang Bedagai. Untuk bantuan yang berasal dari para donatur
baik dari dalam Kabupaten Serdang Bedagai maupun luar Kabupaten Serdang Bedagai, seperti organisasi dan pengusaha. Berdasarkan laporan terakhir pertanggal 15 Mei 2020, tercatat ada 67 perusahaan, lembaga, organisasi yang mengirimkan bantuan dan telah disalurkan kepada 186 kelompok masyarakat. Pada bulan April lalu, Posko Gugus Tugas juga menerima bantuan APD dari Gugus Tugas COVID-19 Provinsi Sumatera Utara dan telah disalurkan ke 20 puskesmas dan 4 rumah sakit di Serdang Bedagai. Warga masyarakat Serdang Bedagai yang kami cintai, rekan-rekan media yang kami banggakan, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Ramadan dan akan menyambut perayaan Idul Fitri 1441 Hijriah. Terkait penyelenggaraan ibadah bersama Idul Fitri tahun ini dapat tetap dilaksanakan di masjid-masjid, namun tetap mengutamakan aspek kesehatan dengan memperhatikan prosedur tetap pencegahan penularan COVID-19. Hal ini agar menjadi perhatian bagi seluruh pengurus masjid yang menyelenggarakan sholat Idul Fitri bersama nantinya. Sedangkan untuk pelaksanaan sholat Idul Fitri resmi bersama pemerintah di lapangan berdasarkan tausiah MUI untuk tahun ini tidak kita adakan. Kiranya silaturahmi Idul Fitri juga dapat terlaksana dengan memperhatikan disiplin protokol kesehatan dan himbauan pemerintah, atau dapat juga dilakukan secara digital melalui berbagai aplikasi video conference yang saat ini dapat kita gunakan. Terakhir, saya juga menyampaikan kondisi terkini sebaran COVID-19 di Kabupaten Serdang Bedagai berdasarkan data yang ada dari gugus tugas pertanggal 18 Mei 2020 pukul 19.00 WIB diperoleh data sebagai berikut. Warga yang berstatus orang dalam pemantauan atau ODP sebanyak 17 orang. Sedangkan pasien dalam pengawasan atau PDP sebanyak 3 orang. Selanjutnya orang tanpa gejala atau OTG berjumlah 9 orang. Dan positif COVID-19 sebanyak 1 orang yang dinyatakan sudah meninggal dunia beberapa waktu yang lalu. Data-data ini dapat dilihat dalam display monitor kita di TV untuk lebih jelasnya. Melihat kondisi terkini tersebut, kami mengajak seluruh unsur masyarakat, mari kita sama-sama melakukan aksi preventif untuk menjamin kabupaten kita tetap dalam keadaan aman, nyaman, dan tidak beranjak dari status zona kuning dengan tidak bertambahnya warga kita yang terpapar positif COVID-19. Sayangilah diri kita, sayangi keluarga kita, sayangi masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai. Lawan COVID-19, kita bisa. Semoga musibah ini cepat berlalu dan kita dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Mengakhiri press statement ini, kami mengucapkan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Mari kita doakan supaya wabah ini segera berakhir di Kabupaten Serdang Bedagai dan di Indonesia pada umumnya, serta kita menyongsong kemenangan di hari yang fitri.